tinggi ya tren dan kontroversi ya soal caleg yang berpengalaman dan caleg muda nih. Oke, saatnya nih gitu, atau saya bisa gitu. Idol kita tuh orang tua kita gitu ya, idola kita. Kalau sekarang kan mereka tuh kan selalu bilang I am authentic. Nah, Mbak Eli kan sebetulnya di 2024 ini pemilu yang jumlah caleg mudanya itu terutama yang 30 tahun ke bawah itu 2 kali lipat dari 2019 datanya. Jadi angka yang sangat besar gitu ya. Tapi bukan soal usia sih. Sebetulnya yang aku ingin tanya ke Mbak Eli sebagai jurnalis adalah menurut sudut pandang ya Mbak Eli sebagai jurnalis tuh seseorang itu tepat waktunya untuk masuk atau terjun ke politik tuh harus punya pertimbangan apa atau punya batas apa sehingga dia oke, saatnya nih gitu atau saya bisa gitu. Baik, sekarang ini memang cukup tinggi ya tren dan kontroversi ya soal caleg yang berpengalaman dan caleg muda nih, ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau dari sisi saya gitu ya sebagai jurnalis dan sekarang melihat tren sekarang, itu adalah bagian dari partisipasi tadi, Kang Gustaf. Nah, jadi sebetulnya justru kelihatan dari sisi jumlah itu ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau dari sisi saya nggak melihat usia, nggak melihat pengalaman sebetulnya, tapi komitmen dan semangatnya sih bahwa saya ini sangat bersemangat dan saya betul-betul berambisi mau jadi caleg karena saya punya cita-cita apa. Yang pasti cita-citanya kan adalah tadi bentuk partisipasinya yang pasti iya bahwa ikut di legislatif membanggakan ya kan, bahwa punya akses yang lebih untuk berpartisipasi terhadap kontribusi memberikan kontribusi kepada negara gitu kan ya. Atau juga tadi anak-anak muda biasanya lagi-lagi FOMO-nya itu ada. Ikut-ikutan. Walaupun kemudian tadi kan ya udah silakan aja ikut kontestasi, lalu silakan juga ya udah sama-sama memperebutkan suara kan. Ini floor-nya dibuka ya monggo aja kalian semuanya. Menurut saya sih ini betul-betul bebas ya. Jadi positif sebetulnya ya, kalau saya melihatnya sih. Nah, karena juga anak-anak muda sekarang apalagi nih ya semangat tadi lagi-lagi pemilih muda suka dalam sekarang pesta demokrasi, tapi juga memilih caleg muda sepertinya juga jadi konstituen buat mereka lah ya. Artinya pemilih muda dan caleg muda lebih dekat gitu, lebih relate gitu. Kadang sekarang tuh ya harus diakui sih anak-anak muda sekarang gitu ya merasa nggak mau jadi kayak nggak mau. Mereka tuh kan sekarang tuh Gen Z sekarang kan kalau ngelihat karakternya kan tipenya bukan kayak kita dulu. Kalau kita kan generasi saya gitu Kang Gustaf ya, idol kita tuh orang tua kita gitu ya, idola kita. Kalau sekarang kan mereka tuh kan selalu bilang I am authentic. Nah, autentiknya itu ketika mau disamakan dengan orang tua, mereka tuh kayak gengsi gitu loh, tau nggak? Itu tuh anak-anak Gen Z sekarang. Jadi nggak mau justru ya. Jadi sebetulnya kalau melihat contohlah orang tua, lihatlah orang tua yang ini yang dia pengen jadi teladan, bagus untuk istilah diri sendiri teladan ya, buat mereka tuh ya. Guru iya bahwa guru adalah teladan, tapi apakah mereka mau jadi seperti guru? Enggak. Jadi memang mereka tuh lagi-lagi anak Gen Z itu sekarang punya banyak referensi. Betul. Mereka pintar, mereka tuh pinter loh. Mereka tuh kritis. Tertarik ngikutin orang tua itu nggak tertarik. Enggak, tapi bahwa misalnya tahu bahwa sisi baik orang tuanya adalah seperti ini, tapi mereka punya cara sendiri bagaimana seperti orang tua mereka yang punya kebaikan tadi. Benar. Jadi kalau melihat caleg, mereka caleg yang ini ya tapi tadi lagi-lagi sih Gen Z itu menurut saya sih keren ya. Generasi sekarang tuh karena keautentikan mereka itu tadi mereka punya pertimbangan sendiri, punya perspektif sendiri yang kadang kita nggak bisa tebak, tiap-tiap mereka bisa berbeda loh. Iya. Jadi mereka tuh nggak mau ikut-ikutan juga sih sama Gen Z. Otentik tadi, kalimat otentik itu yang membuat mereka tuh tidak saling ikut-ikutan juga. Iya, oke. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal politik ya, di mana tujuan nanti ada di yudikatif ya, ada di eksekutif, ada di legislatif. Terutama ya ini deh legislatif dan eksekutif deh. Data KPK tuh kan menunjukkan bahwa
orang yang melakukan korupsi atau koruptor itu usianya makin lama makin muda. Gitu. Sebetulnya Mbak Eli melihat gak sih ada tingkat apa sih dari seseorang yang kok makin muda usianya ya melakukan korupsi itu karena banyaknya jumlah yang muda atau justru ada tingkat kematangan yang belum mereka miliki gitu atau belum dicapai gitu. Iya. Sebetulnya sih kalau saya melihat sih kita kan angka korupsi kita kan menurun ya menurut data KPK ya. Tapi artinya sih soal tadi sih kalau menurut saya sih nggak melihat bahwa lo belum mateng lalu lo jadi koruptor gitu ya. Buktinya banyak juga ya kita menemukan kasus-kasus yang sudah berusia matang pun atau sudah lama di pemerintahan juga melakukan itu. Jadi bukan soal usia ya? Iya, nggak melihat soal usia tapi lebih soal tadi ya. Mungkin ada kesempatan, ya ada soal komitmen. Mungkin juga ternyata tadi ya mentalitas mungkin. Mental, lagi-lagi mental kan. Bangsa ya mungkin sebagian yang melakukan itu mungkin tadi melihat dapat kesempatan, kok enak ya punya uang hasil korupsi gitu ya, bisa poya-poya. Mungkin hal-hal seperti itu lagi-lagi sih, Kang Gustaf soal mental ya. Karena kayaknya enak punya uang walaupun dari cara yang ilegal, tapi ya akhirnya karena mungkin satu kali melakukan kok aman, dua kali kok aman, lama-lama jadi kebiasaan gitu ya. Kita kan nggak tahu ya motif-motif mereka, tapi yang pasti sih saya kurang setuju kalau disebut soal yang muda kok lebih cepat korupsi, lalu yang sebenarnya memang mental sih. Nah, berarti salah satu juga yang mungkin akan dijadikan sebagai bagian edukasi oleh Garuda TV adalah pasca pemilu kali ya. Iya, betul. Buat mereka yang akhirnya terpilih, mereka harus seperti apa ya kan? Artinya ada ruang-ruang atau celah-celah yang memungkinkan mereka bisa berbuat kejahatan gitu ya. Sebetulnya kan kita publish di media siapa yang korupsi, mukanya ditunjukkan, itu kan dipermalukan kan. Jadi sebetulnya kalau kalian korupsi lalu kalian ditangkap dan dirilis itu kayaknya malu ya. Dari situ peran media. Iya, itu peran media. Jadi paling tidak itu jadi kayak ya jadi mengingatkan ya buat kalau nanti kalian terpilih atau lagi misalnya kayak di legislatif yang memang kita tahu misalnya sebelum-sebelumnya ada kasus bagaimana dilakukan secara kolektif gitu ya oleh para calon legislatif. Nah, paling tidak dengan seperti ini kan membuat itu kan semacam ya kalau kamu korupsi, anggota legislatif ketika nanti korupsi malu sih gitu ya kalau diumumkan di media dan lain ya paling tidak masa depannya sudah setelah masih panjang tapi sudah korupsi kalau sebagai misalnya calon legislatif muda. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan peran serta media membuat mereka paling tidak misalnya satu yang sudah melakukan jadi jera atau yang mau melakukan jadi berpikir dua kali untuk korupsi gitu-gitu sih Kang Gustaf. Nah kemudian dari sisi ini kalau Mbak lihat dari karakter partai-partai politik di Indonesia dengan caleg-caleg muda ini sebetulnya akan memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu perubahan gitu ya, atau jangan-jangan mereka nantinya malah terpenjara oleh budaya dari partai-partai masing-masing, Mbak. Iya, kalau saya melihat ya sebenarnya sekarang kan memang ada partai yang katanya memang anak-anak muda semua, tapi partai-partai yang lama pun kan sudah banyak juga caleg-caleg yang muda dan itu ditunjukkan dan terlihat gitu ya kontribusinya. Jadi sebetulnya lagi-lagi sekarang ini partai apapun gitu ya, baik yang sudah lama, sudah berumur atau partai yang baru, menurut saya sih benar-benar ini tuh kontestasi sih. Memperebutkan lagi bahwa peran serta sebagai partai kan diwujudkan dalam peran serta mereka di kekuasaan ya, di pemerintahan, di yudikatif. Jadi sebetulnya sih itu yang mau tetap di-maintain kan sebagai sebuah partai. Sehingga kemudian menurut saya sih akhirnya teman-teman yang caleg-caleg muda ini sebetulnya juga jadi bagian dari partai tersebut bahwa mereka mau terus eksis, mau terus ada, mau terus contribute gitu ya dan berperan gitu. Itu sih jadi sebetulnya sih kayaknya sekarang sudah cukup banyak juga partai politik yang isinya juga anak-anak muda ya. Iya. Jadi tidak akan terpenjara oleh hak dan kewajiban untuk mengikuti partai politik, suara partai politiknya ya. Nah, satu lagi Mbak Eli, lalu kemudian kalau misalnya para caleg muda ini sudah
berkuasa, artinya mereka sudah terpilih, punya kewenangan, mereka sudah melakukan tugasnya, lalu peran media massa nanti akan seperti apa? Nah, lagi-lagi sih, sebetulnya sekarang itu banyak banget kita mendapatkan akses informasi ya. Jadi media pun sebetulnya mendapatkan akses informasi dari lagi-lagi sih, media sosial tuh betul-betul sarana kita paling cepat ya untuk tahu di lini apapun, di segala sisi apapun ya, dari sisi ya yang ada terjadi di masyarakat. Jadi Termasuk kinerja mereka kinerja gitu mereka ya? sebetulnya bisa dilihat banget sih, ya kan? Kita bisa kritisi, terutama misalnya lagi-lagi sih teman-teman netizen itu kan lumayan ya, mereka tuh bahkan katanya ketika lagi ada kasus justru hukuman dari mereka tuh yang paling public court itu ya. banget, punishment-nya luar biasa. Jadi hukuman itu tuh menurut saya sih bagus banget sih buat early warning ya, atau jadi warning buat siapapun. Lu tuh sedikit aja kita berbeda atau sedikit aja kita melanggar aturan atau kewajaran, cepet banget kok kita tahu. Jadi menurut saya sih kita semua bisa saling mengawasi ya, dan termasuk juga media itu paling cepet juga, karena kita tuh seneng ya konten-konten yang sifatnya itu tuh karakter media banget lah. Kalau semuanya yang sifatnya konten-konten citizen journalism yang viral, udah deh, kita juga media juga ikut naikin. Jadi sebenarnya bakal lebih rame gitu dari yang teman-teman citizen lakukan gitu. Terima kasih Mbak Elia. Thank you Kang Gustaf.